Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom, Rahayu. Pada hari ini kami di Kejaksaan Negeri Surabaya akan melakukan rilis pada hari Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024 terkait penanganan perkara atas nama terdakwa Gregorius Ronata Nur yang dalam kemarin Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan putusan pada tanggal 24 Juli 2024 yang menyatakan bahwa terdakwa ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pasal 338 ya, kalau tidak salah ya, 338 ya, yaitu tentang pembunuhan. Nah, di sini banyak teman-teman media yang akan menanyakan mengenai apa sikap kami yang akan kami ambil terkait dengan putusan dari majelis hakim tersebut. Kami nyatakan pada saat ini kami menyatakan akan melakukan langkah upaya hukum, yaitu berupa kasasi. Nah, tentunya nanti akan kami lakukan langkah ini mengingat jangka waktunya itu adalah kurang lebih 14 hari ya. Tapi kami langsung menyatakan pada hari ini akan melakukan kasasi, melakukan langkah-langkah tersebut. Tentunya nanti tim jaksa penuntut umum yang akan melakukan proses administrasi untuk mendaftarkan kasasi kami, sambil nanti 14 hari ke depan kami akan memberikan memori kasasinya. Nah, tentunya pada hari ini juga kami belum mendapatkan salinan putusan dari majelis hakim. Sambil menunggu itu, tentunya jangka waktu yang sudah ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, acara pidana ini, kami akan gunakan untuk mengambil sikap berupa kasasi seperti itu. Nah, sebagaimana tambahan kemarin putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Surabaya itu ada beberapa pertimbangan, yaitu ada dua. Yang pertama, dalam pertimbangan di pengadilan majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya itu menyatakan bahwa pertama tidak ada saksi yang menyatakan satupun penyebab dari kematian dari korban Dini ya. Nah, kemudian yang kedua itu penyebab kematiannya dari pertimbangan dari yang diambil oleh majelis hakim adalah bahwa korban itu meninggal akibat dari alkohol yang berada di dalam lambung korban. Nah, kami sebagai tim jaksa penuntut umum di sini tentunya sudah secara optimal menyampaikan secara lugas dan di persidangan itu bahwa dalam hasil alat bukti seperti surat atau visur et repertum ver itu di situ sudah ditegaskan di poin ada juga itu mengenai adanya luka di hatinya itu akibat dari benda tumpul. Nah, itu juga ada di korban itu pada saat itu ada bukti lindasan dari ban mobil kendaraan. Nah, itu merupakan suatu bukti bahwa di situ ada fakta yang harusnya dipertimbangkan juga oleh majelis hakim. Nah, namun kami tetap menghormati apapun itu putusan pengadilan. Kami mempunyai upaya hukum lebih lanjut, yaitu salah satunya tadi adalah kasasi. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, monggo silakan. Pak Bud, memang keterangan saksi dari putusan kemarin kan memang tidak ada saksi yang melihat. Tapi kan jaksa penuntut umum ada bukti CCTV, Pak. Kemarin tidak sama sekali tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim. Dan termasuk kronologis ketika di lift tidak ada pemukulan dan jatuhnya Dini juga dinyatakan bahwa itu karena gaya ya, sesuai dengan maksudnya gaya tarik atau sesuai keterangan ahli. Itu gimana, Pak? Kalau bukti CCTV memang sudah kami sampaikan juga di persidangan, itu menjadi bukti untuk menjadi fakta. Itu suatu petunjuk ya bagi hakim, sebenarnya bisa digunakan untuk melihat kembali berdasarkan dari saksi, walaupun tidak ada yang melihat katanya dalam pertimbangan mereka. Namun dalam bukti CCTV itu ada yang kita bisa lihat di situ, memang ada beberapa hal yang membuktikan bahwa itu bisa terjadi penganiayaan yang mengakibatkan korban itu luka, dan kemudian juga mengakibatkan
adanya sesuai dengan pesus repertum itu bahwa ada luka di dalam hati itu akibat dari lindasan dari ban kendaraan. Nah, seperti itu. Nah, itu juga sangat menjadi pertimbangan sebenarnya. Kalau kami sudah maksimal, sudah kami sampaikan dalam persidangan kalau mengenai bukti CCTV tersebut. Artinya menjadi aneh ya Pak, ketika bukti visum dikesampingkan dan juga bukti CCTV juga dikesampingkan oleh majelis. Iya, kalau kami yang penting sudah dalam persidangan sudah kami buktikan sesuai fakta, namun pendapat hakim itu menjadi seperti itu, kami tetap harus menghormati dan putusan sudah dijatuhkan, maka kami dalam hal ini tetap akan mengajukan upaya hukum kasasi seperti itu, Mbak. Pak, untuk dalam kasasi nanti apakah akan melampirkan bukti baru untuk memperkuat bukti yang lama? Tentunya nanti kami menunggu dulu salinan putusan dari majelis hakim. Jika putusan sudah kami terima, kami akan memformulasikan, akan kami adakan ini bukti tambahan juga atau novum nanti kalau memang ada di kami akan kami sampaikan ke memori kasasi maupun kasasi yang akan kami sampaikan. Tapi ada ya bukti baru ya? Nanti ya Mas ya. Artinya materi kasasi itu khilafan hakim atau gimana Pak? Sesuai dengan KUHP, kami akan menyampaikan bahwa memang itu yudik fakti sebelumnya harusnya mempertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta ya. Yudik fakti, nama yudik fakti kan sesuai dengan fakta. Nah, itu yang kami mintakan. Kalau untuk yang lain-lain nanti akan kami sampaikan dalam atau tuangkan dalam kasasi. Nanti teman-teman akan kami suruh monitor juga perkembangannya.